lebih kompak lagi. 1, 2, 3. Bersukacitalah. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang sudah membaca dan menyimpan firman itu di dalam hati kita pada pagi hari ini. Tetapi jauh lebih berbahagia ketika kita melakukan kehendak Bapa dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Ya, Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus saat dia tidak dalam keadaan baik-baik saja, tidak dalam keadaan sukacita, tidak dalam keadaan bahagia. Malah Rasul Paulus menuliskan ketika dia ada di dalam penjara di Roma. Ya, dia tulis ini untuk jemaat di Filipi yang ditulisnya itu kurang lebihnya itu tahun 60 sampai 62 Masehi. Ya, datanglah beberapa teman-teman sepelayanan juniornya dia untuk menguatkan Rasul Paulus. Lalu Rasul Paulus memberikan surat ini. Dia tuliskan dalam keadaan tidak sukacita Rasul Paulus, ya. Untuk jemaatku yang ada di Filipi, Rasul Paulus katakan. Nah, Filipi itu sekarang ini kurang lebihnya kalau saya tidak salah sebut menjadi Yunani Utara. Jadi Filipi ini sekarang menjadi bagian di dalam Yunani Utara. Ya, di sana jemaat dikuatkan oleh Rasul Paulus ketika dia dipenjarakan. Tetapi Rasul Paulus dipenjarakan bukan karena bersalah, tetapi dia karena mensiarkan nama Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dan dia tidak tuliskan ini, bisa saja ketika dia dalam penjara, di dalam satu kurungan. Dan penjara pada masa abad-abad pertama itu nggak seperti penjara zaman sekarang, benar ya? Beberapa waktu lalu saya ada teman sepelayanan di Surabaya telepon saya, SD, karena ini temannya mama mertua gitu. Jadi saya dianggapnya dia anak gitu ya. Beliaunya udah 83 tahun. Pasti tolong, ini ada anaknya temen ya, dia karena kasus narkoba dari Sidoarjo dipindahkan ke Tulungagung. Tolong jenguk, tolong doakan. Saya itu kalau sudah bilang penjara gitu, dada saya itu kan belum pernah. Belum apa ya, belum siap gitu loh. Sampai berlalu 2 minggu saya hanya bisa berdoa, Tuhan berikan saya kemampuan untuk masuk di penjara gitu ya. Di sini saya itu imajinasi saya udah nggak karu-karuan. Tapi ketika beliaunya bilang SD udah jenguk gitu. Ya Almar, belum, saya bilang belum Tante, sebentar ya Tante. Nah, saya masuk di dalamnya. Lalu saya ketemu orang yang tidak pernah saya kenal, orang itu yang masuk dalam penjara ini, ya. Untungnya Bu Devi itu tahu duluan, ini ya Pak, ini ya gitu. Ya ini loh Bu Esti, ini nanti kamu kenalan itu di penjara gitu. Jadi tahu ya, lalu saya doakan. Tapi penjara zaman sekarang beda dengan penjara zamannya Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus di dalam penjara tidak ada fasilitas apapun, bahkan jangankan lagi kasur, jangankan lagi bantal, jangankan lagi ada makanan, enggak, tidurnya juga di lantai gitu ya. Sudah enggak layak untuk sebagai manusia dan tidak dimanusiakan. Kemarin saya masuk penjara, di dalamnya tidak seperti yang saya bayangkan. Ada kantinnya. Ada yang jual gudeg cappuccino. Loh, gimana sih ini saya liatin gitu. Padahal waktu saya masuk ke di sini saya duduk. Nek dikai suara. Maaf ya Pak, ini bahasa saya terlalu Indonesia. Begrip ya, tahu ya Pak, oke. Nah, saya duduk begitu masuk di dalam. Loh, dikai kloso. Ada yang nyanyi lagi di depan, lagunya Dewa lagi. Ambil ini penyanyi ini, loh, saya kaget. Ternyata di dalam tidak seseru yang saya bayangkan gitu. Tapi waktu zamannya Rasul Paulus itu sangat serem banget, nggak ada lampu, jangankan gudeg cappuccino. Maaf ya, sudah satu tempat di situ apapun gitu ya, dan itu mungkin hanya 1 meter kali 2 meter, seperti kalau kita nanti ulang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, jadi cuma 1 meter kali 2 meter, tidur bangun, maaf
buang air kecil, buang air besar, mandi, terus di situ semua zamannya Rasul Paulus. Dan tidak bisa ketemu. Zaman sekarang boleh mau pakai HP, ada yang jual pulsa, top up pulsa. Ada beneran. Cek kalau bu sing omongnya itu temenan tak? Gak percaya, ayo. Tak sampai tak ikut nomor tapi gak tak tolong. Enggak bisa keluar sendiri. Ya, Rasul Paulus itu sudah sangat-sangat merasakan yang gak enak banget, dijaga oleh tentara Romawi yang orangnya itu minimal tegaknya itu hampir 2 meter. Mungkin ini Mas Daud, Pak Daud ini ya. Daud, berapa meter tinggimu? 1,9 lebih, 1,82, masuk 1,82. Bapak saya juga 1,9, hampir 2 meter tingginya, hampir setinggi tentara Romawi. Nah, Rasul Paulus itu orang Timur Tengah ya, termasuk Timur Tengah kan, dan tinggi rata-ratanya mungkin tidak setegak orang-orang Romawi. Dia pasti takut, paling kayak kruh monotak. Tapi Rasul Paulus tidak terus menjadikan dia menggerutu, ngomel karena ini Tuhan. Lah iya, misalnya saya bisa menginterpretasikan ininya Rasul Paulus di dalam lah iya lho Gusti Allah, aku iki lak kerja nggih kowe, kok aku mbok lebokno penjara kaya ngene, mek 1 kali 2 nguyuh ngising kabeh ning kono. Lah iya, cek kebacute kok sampeyan iki Gusti. Apa Rasul Paulus seperti itu? Yang seperti itu kita masih di dunia bebas saja kadang akeh mengeluh. Rasul Paulus bahkan memberikan surat kepada teman-teman sepelayan, ini loh kita kasihkan jemaatku di Filipi, bahkan sampai kita saat ini bersukacitalah senantiasa. Kita menghidupi kehidupan sehari-hari aja kadang banyak ngomelnya. Nih loh Rasul Paulus nih, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kata Rasul Paulus, sekali lagi, ini berarti sudah sangat digaris bawahi. Kukatakan kepadamu, kukatakan kepada jemaat di Filipi, kukatakan kepada kita semua, kukatakan kepada Bapak Ibu jemaat Yerusalem dan saya, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Gak ada alasan untuk terus menggerutu. Kita itu kalau suruh koreksi orang itu sangat pintar, dengar. Tapi kalau suruh diri sendiri, aku ini kurang ngopo to jane. Aku ini wis ngene, aku wis ngono, kabeh-kabeh wis tak parengke, semua sudah dikasihkan gitu loh Pak. Maksudnya itu apa yang kurang pada diriku ini apa gitu ya. Galek kowe ning gereja isomu mek mencap, mentep, klencam-klencem. Kabeh wong ora bener nek ngoten. Ya, kadang kita itu penilai itu saya dulu saya gitu waktu masih bayi Pak, rohaninya kalau menilai orang itu seperti itu di gereja itu beneran Pak, saya dulu menilainya begitu karena saya mengenal Kristus justru dari Quran. Jadi saya kenal Kristus itu karena Quran, karena di situ dikatakan ya bahwa Al-Maidah 68, kalau engkau mau jadi orang terdekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau harus belajar kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mengerti Taurat, Zabur, dan Injil. Belajarlah saya, lalu ketemulah Yesus di situ. Itu waktu itu, tapi saya masih masuk di Protestan, Pak. Jadi saya orang yang sangat ibadah itu sangat-sangat sakral gitu, sepi, hening gitu, nggak ada terus ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, nggak ada. Lagunya itu benar-benar iya Tuhan tiap jam, teng 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 teng. Begitu saya masuk karismatik, saya bingung, beneran ini saya menjadi orang pengkritik nomor 1. Saya
ada di persekutuan di rumahnya Pak Yuan. Waktu itu belum kenal sama Pak Yuan, masih kenal namanya aja. Jadi semua pas tepuk tangan gitu saya gini, pada nyedor, nggak dikeproki saya. Seperti burung dara aja dikasih tepuk tangan, saya gitu. Ini Tuhan loh, kok nggak hikmat sih? Tapi begitu saya disentuh oleh Roh Kudus, saya dijamah oleh Roh Kudus, saya tidak mampu lagi untuk menguasai diri saya dan saya berbahasa roh, saya nggak sanggup. Dan di situ saya benar-benar, ini loh aku Tuhan, pakai aku, siapa aku Tuhan? Di tengah-tengah kegagapan saya, di tengah-tengah pemalunya saya, Tuhan pakai aku Tuhan. Dan saya dipakai Tuhan. Dan hari-hari semusim berlalu, tidak hanya bahagia, tidak hanya duka cita, tetapi saya selalu diingatkan bersuka. Supaya ditekan, bersuka citalah. Ayo bersuka citalah. Mang sing ngomong padu, mang sing ngomong tukaran sama suami atau istrinya, bersuka citalah. Amin. Bersuka citalah. Selalu ayat 13. Coba Bella. Ya, ayat 13. Coba ditayangkan. Ya, Filipi 4 ayat 13. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Bersukacitalah sebab Tuhanlah yang memberikan kekuatan buat kita menanggung segala sesuatunya. Saya tidak bayangkan ya. Ini sedikit kesaksian. Kami ada tanah di Waru Surabaya, lalu digugat, lalu mereka merasa nanti itu putusan hakim menang, dan kalau mereka menang Pak Yuan ganti dituntut dengan ganti rugi 5M, yang 500 jadi 5,5, yang 500 itu sebagai tuntutan yang menimbulkan ketidaktenangan di dalam keluarga lawan. Gitu. Lah iya, mengkoyok ini ganteng kok menimbulkan ketidakrukunan itu bagaimana ya. Terus dia bilang gini, gak apa-apa, kalau toh aku harus masuk penjara, aku mau seperti Rasul Paulus. Saya nangis. Aku mau menginjil di sana. Aku kabarkan kepada semua orang bahwa Dialah satu-satunya jalan kebenaran. Amin. Amin. Satu orang pun yang sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui Dia Yesus Tuhan. Di mana itu? Alkitab. Yohanes 14. Yohanes. Ya, betul ya Pak. Yohanes 14. Ya, yang kemarin disampaikan. Ayat 6. Coba Bel. Tayangkan, dia bilang, aku akan menginjil di sana. Waduh, kata Yesus kepadanya, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui Yesus Tuhan, tidak ada satu orang pun yang sampai ke surga. Aku akan kabarkan kepada banyak orang di sana. Terus saya gini, wis ngene Yuan, gerejane tak serano Mas Yohanes, aku nang kono tak ngelamar dadi tukang masak, dadi tukang pel, dadi awake dhewe mendina sik ketemu nang penjara. Katanya Pak ya, kok ngatur. Tapi yang penting di sini kita dapat menanggung segala perkara apapun ketika kita bersuka cita. Amin. Tanggung itu di dalam Kristus. Ayat 19, tadi Filipi 4 ayat 19 Bel. Bawahnya lagi Bel ya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus. Kalau surga aja Dia berikan. Apapun yang menjadi keperluan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan akan penuhi. Bersukacitalah. Jangan gunem terus, jangan menggerutu terus. Kita itu lihat anak kita aja, kalau dia mukanya sudah masem gitu, rasanya pengen ngapain sih? Bemo, ya kan? Tapi kalau kita lihat anak kita, lihat cucu kita gitu, senyum aja, bahagianya ora karuan. Bapak saya dulu itu, saya itu pokoknya pas bapak kepanggil aku mesti senyum. Ya karena orang Jawa ya, jadi saya tuh nyoponya begini. Tuh kemenjang Bapak gitu, good morning Father gitu loh ya. Good morning gitu, saya bilang gitu ke bapak saya. Wah, aku mesti langsung dicubuncung ini. Terus ini, yo anakku ragil, diangkat gini. Jangan apa, mulai bisa. Pak, Bapak. Sorry.
nekat gitu sama bapak saya, kan jangan apa toh Nduk, kamu minta apa toh sayang gitu ya. Wes apa aja lah ini saatnya saya bilang sing tak enteni ya iki gitu ya. Njaluk iki Pak Kuwakun dipari sedaya nampa mawon sing kula kersakaken sing penting itu memang saya petukang ke bapak saya ya. Jadi diberikan. Apalagi bapak kita. Kalau kita bersuka cita, kalau kita selalu tersenyum dengan Bapa, apa sih yang keperluanmu tidak dicukupkan? Dipenuhi kok semua sama Tuhan, karena hanya Dialah Yesus Tuhan. Amin. Ini kan menggerutu, jadi ya suruh kami ada yang menggerutunya nanti aja di rumah. Nanti kalau sudah ketemu istriku, sudah ketemu suamiku, baru itu menjadi lampiasanku. Kalau sekarang kan di gereja kan suka nanti dilihat sebelahku melihat, enggak. Kita harus selalu bersuka cita, selalu bersuka cita. Aja orang suka cita ini, Pak Iwan dengan biasa gitu. Tanda orang bersuka cita, senyumnya, dilihatin, aja. Senyum, nggak apa-apa. Sekalipun tadi pagi lupa gosok gigi nggak masalah, asal tidak memberikan aroma. Kita harus bersuka cita. Tuhan akan memenuhi menurut kekayaan dan kemuliaan. Amin. Main musik bisa mengambil bagian. Hanya Yesuslah Tuhan, jalan dan kebenaran. Kalau kita dipenuhi oleh Dia. Filipi 4 ayat 7, ayat terakhir kita. Di tengah-tengah Rasul Paulus yang tidak mengenakan, dia katakan Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Dan yang terpenting adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bersukacitalah, Tuhan penuhi segala kebutuhan kita. Dan yang paling penting adalah damai sejahteranya Allah ada di dalam hidup kita. Dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Katamu di situ dan pikiranmu, mu diganti ku. Oke? Siap? Siap. Ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Kataku ganti nama masing-masing. Anak sing lali jenenge gak dikowo. Mau iku lho Bu, aku keset ngene jenengku tak tinggal ki sanang keset. Dadi aku lali jenengan pundhut tak enteni. Katamu diganti nama masing-masing. Saya kasih contoh, akan memelihara hati dan pikiran SD dalam Kristus Yesus. Bisa kasih kemutan nama ini pun. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran Juan dalam Kristus Yesus. Kok itu masih disebut jenenge sapa? Amin. Apa lupa tadi, karena tadi saya mau berangkat Bu, tetanggaku sebelah itu yang namanya Mr. X, yang paling becek masak negoro, dia pas lewat. Jadi itu tadi tersebut namanya. Dan pikiran Mr. X, nah salah, pikiran SD, pikiran Bapak Ibu. Amin. Di dalam Kristus Yesus. Yakin, percayalah, di situasi apapun sukacita Tuhan memenuhi hati kita. Sebab hanyalah Dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Amin. Kita pujikan pujian ini belum selesai loh. Belum selesai. Tapi boleh bangkit berdiri. Kita pujikan. Yesus berkata, aku jalan kebenaran. Ayo kita bangkit berdiri. Menari untuk Tuhan. Yesus berkata, aku jalan. Aku percaya
ada jalan lain. Percaya, yakinlah. Di luar Kristus masuk alam barisan. Di luar Kristus masuk padang Hades. Di sanalah mereka hidup sampai Kristus turun, sampai Isa Rohullah turun menghakimi. Kalau kita di rumah Bapa, amin. Bersukacita, hati-hati hidup ini dengan penuh sukacita. Jalani hari-hari kita sampai Tuhan panggil. Tuhan, biarlah hidupku selalu menyenangkan hatimu. Biarlah pujianku, perkataanku adalah manis didengar oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan yang sudah membaca dan menyimak firman itu dalam hati kita pagi hari ini. Tetapi jauh lebih berbahagia ketika kita melakukan kehendak Bapa di dalam Yesus Tuhan. Amin. Tuhan, inilah hidupku, biarlah manis kau dengar. Inilah yang ku renungkan sepanjang hari, sepanjang hidup kami, sepanjang keadaan kami. Raya ku renung setiap waktu, pujian dan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih karena Hamba-Mu boleh berhenti berbicara. Kebenaran firman Allah melalui Roh Kudus-Mu akan terus menerjemahkan sehari ke sehari di dalam setiap hidup jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan Yesus. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan.
Siapapun kami Tuhan, pagi hari ini yang bermasalah, Tuhan akan selesaikan masalah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bergumul Tuhan akan berikan jalan keluar buat Bapak Ibu. Yang berbeban beban itu akan diangkat oleh Tuhan Yesus. Apapun yang kau perlukan, apapun yang kau butuhkan, Tuhan mencukupi di dalam Kristus. Yang sakit pun Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapak. Saudara-saudara kami yang saat ini tidak hadir pun, Tuhan memberkati mereka juga Tuhan, dengan berkat yang sama untuk setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang pekan hari ini Tuhan yang berulang tahun, juga untuk Pak Juan yang berulang tahun, kiranya dengan bertambahnya usia, bertambah pula iman yang Tuhan berikan senantiasa Tuhan Yesus. Kami juga serahkan putra putri daripada Bapak Ibu ini Tuhan. Kiranya Tuhan jadikan anak-anak-Mu yang Tuhan pakai. Tuhan tarik mereka dengan kasih-Nya Tuhan yang luar biasa. Bagi kami tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada saatnya Tuhan jamah di dalam Roh Kudus-Mu. Tuhan pakai dia lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Apapun yang kau kerjakan menjadi berhasil Tuhan. Amin. Apapun yang kau kerjakan dengan penuh sukacita, Tuhan akan jadikan berhasil. Amin. Apapun yang kau kerjakan, percaya dan yakinlah bahwa apapun itu yang kau kerjakan di dalam Kristus dengan penuh sukacita akan menjadikan engkau berhasil. Amin. Ini kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dalam pola orang yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sekecil apapun gereja kita di tempat ini, bukan berarti tidak punya arti, tetapi dari tempat ini pun Tuhan bisa pakai setiap kita untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan, dengan cara Tuhan yang luar biasa. Apapun bentuk pelayanan yang Tuhan lakukan untuk kami, itulah yang terbaik Tuhan. Engkau juga memberkati setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan. Dalam bentuk apapun pelayanan itu, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Allahku, terpujilah Engkau Tuhan Yesusku. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami sembah saat ini dan selamanya sepanjang abad. Demi Kristus kami berdoa. Siap kita katakan bersama, amin. Puji Tuhan, haleluya. Sebelum duduk berikan salam kanan kirinya, diingat-ingat bersukacitalah, bersukacitalah, haleluya, bersukacitalah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mbak Musani bersukacitalah, haleluya.